Berikut cerita fiksi bernuansa magis dan mengerikan yang terinspirasi suasana pedesaan, namun tidak menggambarkan kejadian nyata di Cempaka Mulia Barat. Cerita ini hanya fiktif belaka dan tidak terjadi di kejadian nyata. Jika ada kesamaan tempat kejadian, itu hanya kebetulan. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penulisan. Cerita semata mata kami hanya bertujuan untuk menceritakan kisah rakyat yang kami dapat dari petua kampung yang bercerita kepada kami. Bayang-bayang di hutan Cempaka Mulia Barat. Cerita ini hanya fiksi, magis, dan mengerikan. Awal cerita di desa Cempaka Mulia Barat, ada satu bagian hutan yang oleh warga disebut rumpun senyap. Tempat itu tampak biasa di siang hari, pepohonan rapat, semak belukar, dan suara burung yang saling bersahutan. Namun saat senja tiba, ketika warna langit mulai memerah dan bayangan memanjang, desas-desus magis mulai terasa. Pohon bernafas. Warga sering menceritakan tentang sebatang pohon besar yang dianggap paling tua di hutan itu. Batangnya penuh urat seperti pembuluh darah. Konon, kadang terdengar suara napas pelan dari balik kulit kayunya. Pelan, lambat, dan berat seolah-olah makhluk raksasa sedang tertidur. Mereka yang mendekat mengaku merasakan dada sesak seperti sedang ikut menghirup napas dari pohon itu. Banyak pemburu desa yang kembali dengan cerita yang sama. Mereka berjalan sendiri, namun ada jejak lain yang tercetak di tanah mengikuti langkah mereka dari belakang. Jejak itu besar, lebih besar dari tapak kaki manusia, dan memiliki 4 ruas jari panjang. Saat mereka berhenti, jejak itu berhenti. Saat mereka berlari, jejak itu menghilang hanya untuk muncul kembali lebih dekat dari sebelumnya. Beberapa warga mengaku mendengar suara anak kecil memanggil dari arah rawa yang berada di tengah hutan. Suaranya lirih. "Tolong, sini, bantu aku." Namun saat didekati, suara itu tidak pernah berasal dari titik yang sama. Selalu berpindah, selalu menjauh. Menurut cerita orang tua, itu bukanlah anak sungguhan, melainkan penyamar. Makhluk halus yang suka menggiring manusia semakin jauh ke dalam hutan sampai tersesat. Legenda paling terkenal adalah tentang sosok yang disebut si penunggu berkulit pucat. Warga menggambarkannya sebagai sosok tinggi dengan kulit seputih abu, rambut panjang menutupi wajah, dan tubuh yang selalu meneteskan air seolah baru keluar dari rawa. Orang-orang yang pulang larut malam mengaku pernah melihatnya berdiri, diam di antara pepohonan, hanya memiringkan kepala perlahan saat dilihat. Beberapa warga percaya ia bukan roh jahat, namun penjaga batas, menjaga agar manusia tidak masuk terlalu jauh ke wilayah yang bukan untuk manusia. Yang paling mengerikan dari semua adalah kejadian yang jarang, namun pernah dialami beberapa warga ketika malam tiba dan tidak ada satu pun suara serangga, tidak jangkrik, tidak burung malam itu, tanda bahwa rumpun senyap sedang terbuka. Pada malam-malam seperti itu, kabut tebal turun dari hutan dan rumah-rumah di pinggir desa sering melihat bayangan hitam bergerak di antara kandang dan kebun, secepat angin tapi sepadat manusia. Dan sampai hari ini, tak ada yang tahu kebenaran sesungguhnya. Hanya satu yang pasti, apapun yang bersembunyi di balik kegelapan itu masih ada di balik kesunyian malam. Legenda itu terus bernafas,
entah hanya dongeng atau sebuah peringatan dari dunia yang tak kasat mata. Jika kalian merasa udara tiba-tiba berubah saat mendengar cerita ini, mungkin itu tanda bahwa sesuatu sedang memperhatikan kalian. Cerita mungkin telah berakhir, tapi bayangan yang tertinggal akan terus mengikuti langkah kita. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetap nyalakan lampu dan jangan pernah berjalan sendirian setelah mendengar cerita ini.